Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Dimas Ardian dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro dengan NIM 33321900060. Di sini saya akan mencoba untuk menerangkan bagaimana saya bisa mendapatkan jawaban dari soal-soal UAS yang sudah diberikan oleh dosen di mata kuliah Medan Elektromagnetik. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi, pada nomor satu soal UAS medan elektromagnetik ini diketahui adalah tegangan pada suatu rangkaian, yaitu persamaannya V sama dengan gamma cos 2 pi per R kuadrat. Lalu yang ditanya adalah besar potensial di titik P dan besar rapat muatan atau rho V. Yang harus kita ketahui pertama-tama adalah di sini ada keterangan bahwa alfa itu sama dengan angka pada NIM ketiga terakhir, beta sama dengan angka pada NIM kedua terakhir, dan gamma merupakan angka pada NIM paling akhir. Dikarenakan NIM saya adalah 33321900060, maka alfa adalah bernilai 1 dan beta bernilai 6, lalu yang terakhir gamma bernilai 1. Seharusnya bernilai 0, tapi karena pada keterangan di sini jika 0 maka diganti 1. Maka dari itu untuk nilai alfa dan gamma bernilai 1. Lalu untuk menjawab soal nomor 1A, perlu kita ketahui bahwa P itu sama dengan alfa, beta, dan gamma. Lalu tetanya itu sama dengan 30 derajat dan pi-nya itu 60 derajat. Dan gammanya itu sama dengan R. Jadi R yang di sini tuh nilainya sama dengan gamma. Lalu alfa, beta, dan gamma ini kita konversikan ke dalam angka dan hasilnya menjadi seperti ini. Lalu kita mulai ke perhitungannya. Dan ini perhitungannya. Jadi gammanya itu kita rubah menjadi 1 dikali cos kali 2, dan seperti yang tadi sudah kita ketahui, pi-nya itu sama dengan 60 derajat. Jadi di sini juga kita cantumin 60 derajat per 1 kuadrat. Nah, R-nya ini sama dengan gamma. Lalu seperti kita ketahui bahwa cos 120 derajat itu sama dengan minus 1. Maka dari itu hasilnya adalah negatif 1/2 atau negatif 0,5 volt. Lalu untuk yang 1B, jawabannya adalah besar dari rapat muatan adalah 0. Mengapa 0? Hal tersebut dikarenakan rapat muatan ini berada pada kondisi ruangan hampa atau kedap udara. Gitu. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Soalnya adalah jadi konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari rho 1 sama dengan alfa cm. Nah, alfa cm ini
sama dengan 1 cm. Lalu dan rho 2 sama dengan beta cm. Nah, beta cm itu sama dengan 6 cm. Di ruang vakum dibangkitkan pada potensial 100 mV dan negatif 50 mV secara berurutan. Lalu soalnya yang ditanya adalah tentukan potensial V rho, yang B medan E rho, dan yang C adalah rho pada V sama dengan min 50 mV. Langsung kita jawab saja. Jadi pertama-tama kita perlu cari tahu terlebih dahulu rumus untuk mencari tegangannya. Jadi lambang yang segitiga terbalik ini dikuadratkan lalu dikali dengan tegangan sama dengan 0. Lalu 1 per rho dikali D per D rho dikali kurung kurawal rho dikali dV per D rho sama dengan 0. Lalu ini dikalikan dengan rho semuanya, maka menjadi D per D rho dikali rho dikali dV per D rho sama dengan 0. Nah, D per D rho ini kita pindahkan ke sini, lalu menjadi D rho per D, dan D rho per D ini sama dengan C. Lalu kita tuliskan seperti ini, dan kita sederhanakan lagi, dV sama dengan C rho kali D rho, maka di sini kita bisa mendapatkan rumus untuk mencari V, yaitu C ln rho tambah B. Lalu untuk menentukan persamaan yang akan kita butuhkan untuk menjawab soal di nomor 2 ini, kan sudah diketahui bahwa rho 1 itu sama dengan 1 cm dan V1-nya sama dengan 100 mV. Lalu kita masukin ke persamaan yang udah kita temui di awal nih, maka 100 sama dengan C ln 1 tambah B. Dan C ln 1 ini kita bisa anggap dengan menjadi 0, maka kita bisa mengetahui bahwa persamaan pertama itu sama dengan 100 sama dengan B. Lalu untuk rho 2 sesuai dengan yang di soal, rho 2 itu sama dengan 6 cm dan V2-nya sama dengan negatif 50 mV. Dan ini juga langsung kita masukin ke persamaan yang V sama dengan C ln rho tambah B, maka nilai yang kita dapatkan adalah negatif 50 sama dengan C ln 6 tambah B. Itu masuk ke persamaan kedua. Lalu persamaan 1 dan persamaan yang kedua ini kita substitusikan, dan dari substitusi itu kita mendapatkan nilai C, yaitu negatif 150 per ln 6. Maka setelah kita mendapatkan nilai C, lalu kita mendapatkan V, di sini kita bisa langsung mengerjakan soal di nomor 2 ini. Yang pertama, soal nomor 2 ini kan yang A-nya itu kan potensial, mencari potensial atau V rho. Nah, V itu kan kita kan tadi udah mengetahui cara untuk mendapatkan nilai dari V-nya itu ini, seperti ini. Lalu bisa langsung kita implementasikan saja. Jadi V ini sama dengan C ln rho tambah B.
Maka tadi kan kita udah mengetahui nilai C, yaitu negatif 150 ln per ln 6, lalu dikalikan dengan rho, ditambah dengan B. B-nya itu 100. Lalu bisa kita sederhanakan, maaf, bukan sederhanakan, tapi kita ubah satuannya agar menjadi satuan internasional. Maka ini 150 ln rho per ln 6 ditambah 100 ini kita kalikan dengan 10 pangkat negatif 3. Maka satuannya berubah, yang tadinya milivolt menjadi volt. Lalu untuk yang 2B itu mencari nilai dari medan. Nah, rumusnya itu adalah negatif ini segitiga terbalik, lalu dikalikan dengan tegangan, dan kita masukkan ke rumusnya, maka negatif dV per dρ kali atau pi rho tambah 1 per rho dV per dP atau pp tambah dV per dz atau pz. Lalu dari sini bisa kita keluarkan V-nya pada masing-masing penjumlahan, karena V di sini kita sudah mengetahui nilainya agar memudahkan pada saat kita menghitung. Lalu jadinya seperti ini, dan sudah kita keluarkan V-nya, maka kita bisa mencantumkan nilainya seperti ini. Lalu ini adalah hasilnya, 150 per rho ln 6 atau pi rho kali mV per cm. mV per cm ini maksudnya milivolt per cm. Ini merupakan satuan, tapi karena belum termasuk ke dalam satuan internasional, maka kita rubah agar masuk ke dalam satuan internasional, dan nilainya itu menjadi 15 per rho ln 6 atau pi rho volt per meter. Lalu untuk menjawab soal nomor 2C, itu yang ditanyakan rho pada V sama dengan min 50 mV. Nah, tadi kan kita udah mengetahui nih besar potensial. Setelah kita mengetahui nilai besar potensialnya, maka kita langsung bisa input hasilnya dari yang tadi nomor 2A ke nomor 2C ini. Lalu setelah kita memasukkan hasilnya, kita ubah nilai V-nya menjadi negatif 50. Nah, setelah itu kita sederhanakan sampai angka-angka tanpa konstanta ini semuanya kita jumlahkan sampai yang tersisa ini ln rho sama dengan ln 6. Lalu ln di kedua sisi bisa kita coret, dan setelah itu kita bisa mengetahui nilai dari rho saat V-nya itu sama dengan negatif 50 mV, yaitu rho sama dengan 6 cm. Lalu setelah kita mengerjakan soal nomor 2, kita lanjut ke nomor 3. Nah, di nomor 3 ini soalnya adalah, jadi diketahui epsilon sama dengan alfa dikali 10 pangkat negatif 11 F per M, lalu mu 0 sama dengan beta kali 10 pangkat negatif 6 H per meter dalam ruang bebas. Nah, jika E sama dengan 3 cos omega T min beta X kali atau PZ, maka yang harus kita cari adalah nilai dari rapat flux, kuat medan magnetik, kuat medan, lalu kita harus membuat
sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah kita mencari nilai besar GGL maksimum jika A sama dengan alfa dikali atopi X tambah beta dikali atopi Y. Lalu langsung saja kita jawab soalnya. Jadi untuk mencari nilai dari rapat flux bisa kita gunakan rumus epsilon dikali dengan E. Nah, nilai dari epsilon dan E ini sudah kita ketahui dari soal. Dikarenakan di soal itu yang tercantumnya epsilon itu sama dengan alfa dikali 10 pangkat negatif 11. Ini alfa dikali 10 pangkat negatif 11 F per meter. Nah, sesuai dengan keterangan yang tadi diberikan pada soal, bahwa alfa itu merupakan 1. Alfa itu 1. Jadi, di sini kita tuliskan bahwa epsilon ini sama dengan 1 kali 10 pangkat negatif 11 F per meter. Lalu dikalikan dengan E. E itu sama dengan 3 cos omega T dikurangi beta X atau PZ. Nah, beta ini berdasarkan keterangan tadi pada soal, beta itu merupakan 6. Jadi di sini kita tulis bahwa beta itu kan sama dengan 6. Beta itu sama dengan 6. Jadi di sini kita tulisnya 6x. Lalu kita kalikan dengan epsilon dan akan menghasilkan nilai 3 cos omega T 3 cos dikali omega T dikurangi 6x dikali 10 pangkat negatif 11 atau PZ. Dan satuannya itu FV per meter persegi. Lalu untuk mencari nilai kuat medan magnetik di soal 3B ini kita awalnya bisa menggunakan 2 rumus. Nah, rumusnya itu ini rumus yang pertama dan ini rumus yang kedua. Lalu dikarenakan kita bisa menggunakan 2 rumus ini, maka kita samakan. Lalu setelah kita samakan seperti ini, kita bisa menggunakan teorema Stokes, yaitu seperti penggabungan antara 2 rumus. Dan hasilnya menjadi seperti ini. Maka bisa kita simpulkan segitiga terbalik ini yang dikalikan dengan D itu disebutkan curl. Jadi curl ini setara dengan B. Maka karena curl ini setara dengan B, maka B sama dengan curl. Dan curl ini bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, sebenarnya persamaan ini harus kita cari dulu dari D. Nah, ini dia. D itu kan sama dengan 3 cos omega T dikurangi 6x dikali 10 pangkat negatif 11 atau PZ. Nah, tapi karena di sini sudah tercantumnya atau PZ, maka sebenarnya ini adalah suatu bentuk yang sederhana dari nilai D. Dan jika kita bongkar lagi, seharusnya nilai D ini adalah 0
atau Px tambah 0 atau Py ditambah 3 cos dikali omega T dikurangi 6x dikali 10 pangkat negatif 11 atau Pz. Nah, seharusnya seperti ini nilai dari D. Dan ini adalah nilai D setelah disederhanakan. Nah, ini kan bisa kita simpulkan bahwa 0 atau Px ini sebagai dx, terus 0 atau Py ini sebagai dy, dan yang 3 cos ini sebagai dz. Lalu bisa kita tuliskan jadinya seperti ini. Kita tuliskan seperti ini. Lalu kan D dikali dz per dy ini adalah 0 karena di sini juga di awal kita tidak mengetahui dan nilainya ini tidak ada karena ini sebagai pemisalan. Nah, karena di sini nilainya 0 untuk yang atau Px, lalu untuk di atau Py itu di bagian D dikali dz per dx itu terdapat nilainya dikarenakan D besar Z ini kita mengetahui bahwa nilainya itu 3 cos dikali omega T dikurangi 6x dikali 10 pangkat negatif 11. Lalu untuk yang atau Pz bernilai 0. Maka di sini kita bisa langsung mengetahui bahwa nilai B adalah negatif 18 sin omega T dikurangi 6x dikali 10 pangkat negatif 11 atau Py. Lalu untuk menjawab nomor 3C, kan yang ditanya itu adalah kuat medan. Nah, untuk mencari kuat medan itu sebenarnya kita bisa menggunakan rumus dari mencari nilai kuat medan magnetik. Nah, rumus mencari kuat medan magnetik itu kan rumusnya mu0 dikali dengan kuat medan. Karena kita sudah mengetahui nilai dari kuat medan magnetik, maka dan kita juga udah mengetahui nilai dari mu0. Maka kita bisa menggunakan rumus ini dengan cara H-nya ini tidak. Jadi mu0-nya ini kita pindah ruas menjadi seperti ini. H sama dengan B dibagi dengan mu0. Lalu kita input nilai B dan mu0-nya. Nah, mu0 ini nilainya kita bisa mengetahui dari soal. Jadi di soal ini kita sudah mencantumkan bahwa mu0 sama dengan beta dikali 10 pangkat negatif 6 H per meter. Dan nilai dari beta ini sesuai dengan keterangan pada soal itu kan mengikuti NIM ya. Nah, betanya ini sama dengan 0. Sama dengan 6. Betanya itu sama dengan 6. Maka di sini kita tulis bisa kita tulis negatif 18 sin omega T dikurangi 6x dikali 10 pangkat negatif 11 atau Pi per 6 dikali 10 pangkat negatif 6. Lalu kita jumlahkan, kita bagi, dan ini hasilnya. Lalu kita sederhanakan agar tidak ada 10 pangkat negatif 5 ini. Dan hasilnya seperti ini, negatif 30 sin dikali omega T kurangi 6x atau Pi. Dan satuannya adalah mikroampere per meter. Lalu ini untuk membuat sketsa grafik, yaitu pertanyaan pada 3D. Membuat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0. Sebenarnya untuk menentukan nilai pada grafiknya ini cukup simpel, yaitu dengan cara kan E-nya ini sama dengan 3 cos omega T dikurangi 6x atau Pi Z, dan T-nya itu sama dengan 0. Maka di sini bisa kita ubah nilai T-nya menjadi 0,
yang dikalikan sama omega. Jadi 3 cos dikali dengan negatif 6x atau pz. Nah, ini kan negatif 6x. Kita bisa menggunakan prinsip trigonometri, yaitu jika cos min alfa itu sama dengan cos alfa. Seperti ini prinsipnya. Jadi di sini bisa kita tulis 3 cos sama 3 cos dikali 6x atau pz. Lalu dikarenakan ini kan sama dengan 0, karena cos yang menghasilkan 0 itu di sudut 90 derajat dan 270 derajat, maka kita menggunakan dua sudut ini. Dan di sini kan 6x-nya itu positif. Jadi kita menggunakan sudutnya yang 90 derajat. Karena untuk yang 270 derajat ini adalah untuk yang negatif. Untuk yang negatif 6x. Tapi karena di sini 6x, maka kita menggunakannya 90 derajat. Lalu di sini kita masukkan ke persamaan, dan di sini hasil dari persamaannya setelah kita jumlahkan ini jadi 90 derajat tambah K dikali 180 derajat ini dibagi sama 6, dibagi dengan 6, lalu menghasilkan X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 30 derajat. Ini untuk panjang gelombang. Nah, setelah ini kita bisa masukin ke salah satu persamaan untuk mengetahui nilai di koordinatnya nanti. Jadi K itu pada saat K0, 15 derajat ini ditambah nilai K yang ini kita ubah menjadi 0 dikali 30 derajat, maka hasilnya jadi 15 derajat. Dan ini untuk yang K1, K-nya berubah jadi 1, maka hasilnya menjadi 45 derajat. Nah, ini lalu setelah kita mengetahui panjang gelombangnya, maka kita harus mencari amplitudanya. Dan cara untuk mencari amplitudanya adalah kita jadikan X-nya itu sama dengan 0. Jadi ini kan sama dengan 3 cos 6 kali X awalnya. Nah, X itu kita ganti jadi 0, maka hasil itu 3 cos dikali 0. Dan cos 0 itu kan sama dengan 1. Jadi di sini kita tuliskannya 3 nilai amplitudenya. Dan ini adalah hasil dari grafiknya. Lalu untuk sketsa grafik yang H saat T sama dengan 0, maka bisa kita hitung. Sebenarnya perhitungannya mirip seperti pada saat kita mencari panjang gelombang dan amplitudo di grafik E saat T sama dengan 0. Tapi perbedaannya di grafik H ini kita menggunakan sinus. Jadi ini kan min 30 sin omega T dikurangi 6x. Nilai H ini nih udah kita dapatkan di nomor 3C ini. Nah, ini langsung kita masukin, terus kan T-nya itu sama dengan 0, maka omega T-nya itu kan sama dengan 0, maka omega-nya ini kita kalikan dengan 0, jadi hilangnya di sini sisa negatif 6x. Dan seperti yang tadi kita ketahui, yang tadi di kedua sisi ini minus, bisa kita ubah menjadi positif
Jadi yang tadi ya negatif 30 sin min 6x atau pi menjadi bisa kita ubah menjadi 30 sin 6x atau pi dengan menggunakan prinsip trigonometri pada sinus. Lalu di sini kan kita yang pertama itu mencari panjang gelombangnya. Nah, pada sinus itu untuk mencari sudut yang menghasilkan 0 itu ada di sudut 0 derajat dan 180 derajat. Dan seperti yang tadi saya bilang, untuk 0 derajat ini sebenarnya prinsipnya mirip dengan yang kosinus. Jadi 0 derajat itu untuk yang hasilnya positif dan ini untuk yang negatif. Maka kita menggunakan yang positifnya gitu. Seperti ini, lalu dibagi dengan 6 dan hasilnya seperti ini. 180 dibagi 6 itu kan 30 derajat ya. Jadi seperti ini, terus kita cari nilai dari panjang gelombangnya untuk kita masukin ke koordinat kartesius. Lalu ini dia K1 sama dengan 0 derajat tambah ini harusnya kan di sini K. Jadi kita ubah menjadi 1 karena di sini adalah K1 menjadi 1 dikali dengan 30 derajat, hasilnya adalah 30 derajat, dan untuk yang keduanya 0 derajat ditambah 2 dikali 30 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Lalu setelah itu kita mencari amplitudenya. Caranya ini sama dengan pada saat kita mencari amplitudo pada grafik yang kuat medan magnetik, yaitu X-nya itu dijadikan 0. Maka di sini bisa langsung kita tulis sin 6 dikalikan 0, maka menjadi 1. Dan di sini ya udah sin 6 dikalikan 0 menjadi 0, dan 0 dikalikan 30 harusnya di sini adalah 0. Lalu sini bisa langsung kita tulis amplitudenya seperti ini. Ini adalah grafik hasil dari yang tadi sudah kita hitung. Lalu untuk untuk menjawab soal 3E, itu kan yang ditanya adalah GGL maksimum jika A-nya itu sama dengan alfa atau px tambah beta atau pi meter persegi, dan n-nya itu sama dengan 1. Maka rumus dari GGL maksimum itu kan N dikali B atau kuat medan magnetik dikali dengan A dikali dengan omega. Nah, di sini langsung kita masukin nilainya. 1 dikali negatif 18 sin omega T dikurangi 6 X dikali 10 pangkat negatif 11 atau pi dikali dengan A atau Px. Sebenarnya di sini ini kan A ya. Nilai A yang saya gunakan itu kan alfa atau Px. Alfanya itu 1 dan ditambah beta atau pi. Betanya itu 6. Nah, jadi di sini langsung saya tulis atau Px tambah 6 atau pi meter persegi dikalikan dengan omega. Lalu ini hasilnya negatif 18 sin omega T dikurangi 6X dikali 10 pangkat negatif 11 atau pi tutup kurung atau Px tambah negatif 54 omega sin omega T dikurangi 6X dikali dengan 10 pangkat negatif 11 atau pi tutup kurung atau pi. Dan ini adalah hasil setelah disederhanakannya menjadi negatif 18 omega sin dikali omega T dikurangi 6X dikali 10 pangkat negatif 11 lalu dikalikan dengan nilai lalu dikalikan dengan atau Px tambah 3 atau pi.
dengan satuannya adalah volt. Ya udah, segitu saja penjelasan dari saya tentang menjawab soal-soal di ujian akhir semester medan elektromagnetik ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.